Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan nama saya Angelina Dezius SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 pada Universitas Negeri Manado. NIM 2390511. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Ya, semoga anak-anak semua baik-baik, sehat-sehat, dan semangat untuk belajar. Tepuk bendera Indonesia. Bendera putih, bendera putih, merah, artinya berani. Putih, artinya suci. Merdeka, merdeka, yes. Iya, terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ini mari kita semua berdiri untuk berdoa dan satu orang maju pimpin doa. Ayo, salah satu maju pimpin doa. Ya, Putri. Semua berdiri. Ambil sikap doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Dan di sini saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih kepada Putri yang sudah membawakan kita dalam doa. Baik, sekarang Ibu mau cek anak-anak. Apakah pada pagi hari ini semua hadir? hadir. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Ya, semua hadir. Baik, Ibu Guru akan mengabsen anak-anak sekalian. Ingat nama ya. Agnesia, Ada Bu, Anna, ada Bu, Arcangelo, Alexandro, ada Bu, Alexandro Leto, ada Bu, Alexandro Talang, ada Bu, Gracela Mesia, ada Bu, Gracia Kolo, ada Bu, Loisa Sukur. ada Bu. Ya, berarti semua hadir ya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, mari kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu supaya mengingat kembali anak-anak ini untuk belajar lebih semangat. Nah, sekarang kita semua berdiri untuk ini. Berdiri yang sopan. Tahun 45, itulah
jumlahan, bilangan, berulang yang bila berkalian bilangan yang sama. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan salah satu? Siapa? Tidak ada. Misalnya 2 kali 3, siapa? Iya, ayo. 2 kali 5. Dalam bentuk penjumlahan, 5 tambah 5 sama dengan 10. Dalam bentuk perkalian, 2 kali 5 sama dengan 10. Iya, betul. Sekarang Ibu Guru mau bertanya. Anak-anak apakah sudah makan? Sudah. Siapa yang datang ke sekolah tidak makan? Semua makan? Makan. Jadi anak-anak sebelum kita ke sekolah kita harus makan. Supaya kita datang ke sekolah, kita bisa semangat untuk menerima pembelajaran. Nah terus, berapa kali anak-anak makan dalam sehari? 3 kali. Ya, 3 kali. Berarti kita makan sehari 3 kali itu pada pagi hari saja kan? Pagi, siang, malam. Nah sekarang ini tadi anak-anak sudah mengatakan bahwa 3 kali makan, 3 kali berdoa. Nah itu pasti anak-anak tahu dalam bentuk perkalian itu berapa kali berapa? Siapa yang bisa? Ya, 3 kali 3. 3 kali 3 itu sama dengan berapa? 9. Ya, 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, baik. Nah, sekarang ini Ibu ada soal pretest untuk anak-anak. Jadi, sebelum Ibu Guru bagi, kita semua berdiri. Ayo. Tepuk semangat. Nah sekarang Ibu langsung membagi saja soal pretest. Jadi soal pretest ini Ibu bagi. Ini Ibu bagi. Itu kita kerja tulis nama di atas itu kerja sendiri-sendiri. Ini bukan kelompok ya. Nah jadi 5 menit saja. Ibu kasih 5 menit saja. Ya, silakan tulis nama. Silakan tulis nama. Ayo. Tulis nama. Sebelum kita kerja, kita lihat baik-baik, ditulis nama. Ya. Siapa Rafael? Diva. Silakan duduk yang sudah habis duduk tenang. Duduk. Duduk nanti Ibu ambil duduk. Kita sudah jadi ini soal protes ini atau pretest ini untuk tes kemampuan anak-anak. Apakah yang tadi Ibu jelaskan itu anak-anak bisa kerjakan? Nah sekarang kita lanjut cari tujuan yang akan kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu tentang tabel perkalian. Nah sekarang sebelum kita lanjut, ada tabel perkalian itu anak-anak nanti kalau mengerjakan itu perkalian harus menggunakan tabel perkalian supaya memudahkan anak untuk menghitung nilai perkalian. Nah sekarang kita semua perhatikan di PowerPoint. Sekarang kita lihat di sini. Ayo bacalah teks berikut dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Sekarang ini coba Putri baca yang pertama. Dilihat dari benda, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Ya, bentar dulu. Sekarang ini yang kedua. Nala, ya. Benda cair adalah benda
benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak goreng, madu, dan oli. Jadi itu ada benda ini, wujud benda itu ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita lihat di sini, memahami konsep matematika dasar untuk perkalian. Nah, secara sederhana, perkalian dapat diidentifikasi sebagai penjumlahan yang diulang. Jadi misalnya pada perkalian 2 kali 3, itu dikali berapa kali? 3, dikali 3. Kita dapat menghitungnya dengan cara menjumlahkan 3. Diulang sebanyak 2 kali. Terus berikut berhitungnya, misalnya 2 kali sama dengan 3 tambah 3 sama dengan berapa anak-anak? 6. Terus ini konsep ini seringkali digunakan dalam ilmu kedokteran, terutama ketika dokter memberikan resep obat. Di dalam resep obat biasanya dokter menuliskan misalnya 1 kali 3, berarti 1 hari itu kita minum 3 kali. Misalnya 2 kali, berarti 2 hari baru kita minum 1 kali. Itu resep obat itu kita harus sesuai ini sesuai dokter berikan. Terus karena konsep perkalian adalah penjumlahan yang berulang, maka sebelum kalian mempelajari perkalian, maka sebaiknya ini memahami konsep penjumlahan terlebih dahulu. Dengan begitu, ini kalian akan lebih mudah dalam memahami perkalian 1. Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Ya, ayo mengamati. Di situ Vanessa memiliki 3 buah apel. William juga memiliki 3 buah apel. Kemudian Junior juga membeli 3 buah apel lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah buah apel semuanya? Misalnya 3 ditambah 3 ditambah 3. Itu berapa hasilnya? 9. Jadi 3 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang anak-anak sudah paham? Sudah. Jadi ibu guru ada menyiapkan alat peraga. Jadi semua lihat di sini. Apa anak-anak pernah belajar? Ini namanya apa? Tabel perkalian. Ini namanya tabel perkalian. Jadi tabel perkalian ini anak-anak menggunakan supaya memudahkan untuk menghitung ini perkalian. Nah, sekarang yang pertama kita lihat di sini. Kita lihat di sini angka 1 sampai dengan 10 yang di bagian samping angka 1 sampai dengan 10 itu kita sebut apa anak-anak? Sebut apa? Nah, yang di atas angka 1 sampai dengan 10 itu kita sebut apa anak-anak? Nah, kolom. Nah, terus garis yang telah kita terus ini kita lihat garis ya atau ini angka yang ada di dalam kotak ini disebut itu antara apa? Baris dan kolom. Itu karena penghasilan atau penjumlahan dari baris dan kolom. Sekarang kita lihat di sini contoh yang berikut. Contoh yang pertama, bukan yang berikut. Contoh yang pertama, lihat soal di sini. Misalnya nomor 1, 2 dikali 3. Semua perhatikan di sini. Sekarang angka 2 kita lihat di bagian kiri. Kita memberi tanda atau lingkaran. Kita memberi tanda atau lingkaran. Angka 2. Sekarang kita tarik di bagian kita tarik ke samping lurus dengan kolom berapa? 3. Nah, sekarang ini angka 6. Sekarang kemudian kita lihat di atas angka 3 di atas kolom ini kita memberi lingkaran. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, jadi hasil
Berarti dalam perkaliannya 2 dikali 3 sama dengan 6. Bagaimana anak-anak sudah bisa paham? Sudah? Nah, kalau sudah, itu nanti ibu minta 2 orang maju. Siapa yang bisa? Ayo, harus berani. Iya, Dika, silakan maju. Ya, harus berani. 3 kali 5. Kita ambil dari lingkaran. Kita tarik ke samping. Sampai di kolom 5. Kita tinggal 5. Kita tarik ke bawah. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Iya, kita tepuk tangan. Nah, sekarang ibu guru akan membagi kelompok. Dari ibu guru bagi kelompok itu, tiap kelompok itu angkat-angkat orang, ada 5 orang. Jadi ini ibu guru kita bagi dulu, semua sudah tahu. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ibu guru bagi ini soal LKPD, itu lembar kerja peserta didik ya. Silakan tulis nama kelompok di situ. Iya. Kerjasama ya. Namanya kerja kelompok itu berarti kita kerjasama. Terus yang lain memberi pendapat. Jadi anggota itu memberi pendapat. Silakan kerja. Iya. Nah, ayo, silakan kerja. Kita kerjasama. Namanya kelompok berarti kita kerjasama. Sumbang pendapat. Kelompok 1, 2, 3. Ya, silakan. Setelah selesai, itu nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan. Terus ini kelompok lain menanggapi, gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi itu hasil diskusi dari kelompok, misalnya kelompok 1 maju laku ya silakan. Ayo, tulis nama ya. Oke, silakan kerjasama. Tulis nama di situ. Ya sudah. Iya, pintar. Tulis nama sendiri. Silakan kerjasama. Ya, sumber pendapat. Anggota yang sumber pendapat. Namanya kerja kelompok itu kita kerjasama. Gotong royong bersama. Kerja bersama. Ayo. Ya, sekarang dari kelompok mana yang sudah? Iya, kelompok 1 masuk. Tadi kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, perhatikan di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Nomor 1, 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 5 tambah 3 sama dengan 8. 6 kali 3 sama dengan 8. 6 ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. Bagaimana Ayah mau menanggapi? Dari kelompok lain, kelompok 2, 3, ada yang mau menanggapi? Pas? Tentang ya, kelompok mana lagi? Kelompok Laisa, kelompok 2, ya silakan.
sekarang dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 masing-masing sudah melakukan hasil diskusinya. Nah, sekarang juga anak-anak sudah jenuh, kita semua berdiri. Ini ice breaking. Ya. Berdiri yang lurus. Ya, sekarang ini Ibu Guru mau bertanya. Ini baik, Ibu Guru mau bertanya materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini menurut anak-anak itu bagaimana? Baik. Baik karena apa? Ibu menggunakan metode yang tepat, menggunakan video, menggunakan infografis. Iya, kita tahu. Ya, terus perasaan anak-anak bagaimana setelah mengikuti pembelajaran tadi? Senang, sedih, bingung, bagaimana? Senang. Ya, baik. Jadi ada yang belum paham? Apa ada yang belum paham? Semua sudah paham? Sudah. Semua sudah. Ada soal evaluasi untuk anak-anak kerja. Itu juga bukan kelompok, itu per anak atau per individu. Jadi ditulis nama dan dikerja. Oke. Ya, kelas 2B. Nah, sekarang ini soal evaluasi. Itu tentukan penjumlahan sesuai banyak yang beda. Berarti di situ ada 9. 9 ditambah 9 berapa? 18.